Halo teman-teman bahas saham, kembali lagi dengan bahas saham episode selanjutnya. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas mengenai saham Goto atau Gojek Tokopedia. Pada saat saya membuat video ini, harga emiten ini menurun terus dan mencapai harga 94. Saya penasaran dengan fundamental emiten ini, kenapa dari semenjak IPO dia mengalami penurunan terus sampai dengan harga sekarang yaitu di angka 94. Jadi langsung saja teman-teman, saya sudah merangkum laporan keuangannya dari kurang lebih 3 atau 4 tahun terakhir. Nah, pada saat video ini dibuat, emiten ini sudah mengeluarkan laporan keuangannya di kuartal ketiga 2023. Nah, seperti apa? Di sini kita melihat dari laba bersihnya. Yang pertama, emiten ini mencatatkan laba bersih, maksud saya rugi bersih di tahun 2023 sampai dengan kuartal ketiga itu mencapai 9,5 triliun. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman dari periode-periode tahun sebelumnya, rugi ini sebenarnya sudah menurun signifikan, teman-teman. Dari tahun 2020 dia pernah mencapai 14 triliun rugi, 2021 21 triliun, dan bahkan di tahun 2022 pada saat emiten ini IPO dia mencatatkan rugi hampir mencapai 39 triliun, teman-teman. Nah, di tahun 2023 di sini dia tercatat mengalami rugi bersih sebesar 9,5 triliun. Nah, angka ini sebenarnya sudah menurun dari rugi tahun sebelumnya, yaitu menurun 75%. Artinya ini bagus, teman-teman. Dia sudah bisa meminimalisir ruginya, dan kemungkinan diharapkan nanti di kuartal keempat bisa saja emiten ini bisa mengurangi ruginya lebih tinggi lagi. Dan tentunya ekspektasi kita bisa saja dia berbalik arah, mengalami yang namanya laba, teman-teman. Tapi kita tidak tahu. Nah, secara grafik, untuk laba bersihnya di sini terlihat rugi tertinggi itu di tahun 2022, yang tadi hampir mencapai 40-an triliun. 40-an triliun itu merupakan jumlah yang sangat besar, teman-teman. Tapi emiten ini di tahun ini, seperti yang saya sebutkan tadi, sudah mencatatkan atau masih mencatatkan rugi, tapi sudah signifikan berkurang dari periode-periode tahun sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan mencoba membuka laporan keuangannya di kuartal ketiga ini. Pos-pos apa saja yang menjadi penyumbang kenapa ruginya tadi bisa menurun signifikan. Nah, yang pertama, dari sisi pendapatan bersihnya, nah di sini memang terlihat jelas untuk pendapatan bersih emiten ini meningkat signifikan, teman-teman, dari periode yang sama di tahun 2022 dan tahun 2023, di mana sebelumnya dia hanya mencapai pendapatan 7 triliun. Di sini dia sudah mencapai 10 triliun, teman-teman. Sebenarnya kita patut acungi jempol, artinya bagus, performanya sudah meningkat signifikan. Nah, kemudian dari sisi biaya dan bebannya, di sini juga saya menarik melihat beban penjualan dan pemasarannya yang juga menurun signifikan. Dari yang sebelumnya 11 triliun, teman-teman, hanya untuk sekedar penjualan dan pemasaran, tetapi di periode tahun 2023 ini dia sudah menurun signifikan, hampir 7 triliun, teman-teman. Ini sebenarnya hal yang cukup bagus dan menarik, perlu dilihat dari emiten ini. Nah, kemudian dari beban umum administrasinya juga dia mengalami penurunan hampir 4 triliun, ini juga bagus. Dan tentunya dari pengembangan produk juga ternyata tetap mengalami penurunan. Dan beban pokok pendapatannya tidak terlalu signifikan penurunannya, teman-teman. Nah, hal yang perlu saya garis bawahi tadi itu beban penjualan dan pemasaran serta beban umum dan administrasi. Di sini saya bisa menyimpulkan bahwasanya emiten ini sudah melakukan yang namanya efisiensi, teman-teman, dari sisi beban dan biaya usahanya. Itu merupakan hal yang bagus. Mungkin emiten ini sudah menelaah kembali beban-beban apa saja yang tidak perlu, sehingga mereka akhirnya bisa menghasilkan yang namanya atau menjauhi yang namanya sistem membakar duit, teman-teman, atau menghabiskan duit untuk hal-hal yang tidak efisien. Nah, di sini saya melihat walaupun memang masih tercatat rugi, kalau kita lihat di sini rugi bersih yang diatribusikan tadi yaitu 9 triliun seperti yang saya lampirkan tadi di Excel fundamentalnya. Nah, hal-hal tadi yang kita lihat di sini itu merupakan hal-hal penyumbang yang menurut saya sudah mengalami kemajuan signifikan dari periode yang sama di tahun 2022, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke ekuitasnya. Nah, di sini ekuitasnya untuk emiten ini saya juga tertarik karena ekuitasnya cukup tinggi, teman-teman.
hingga mencapai 118 triliun di tahun 2023 kuartal ketiga. Ya walaupun memang ini menurun dari periode sebelumnya yang sudah mencapai 124 triliun, tapi yang jelas untuk ekuitasnya ini cukup bagus. Tapi hal ini mungkin diakibatkan karena emiten ini IPO sudah mendapatkan saham yang lebih banyak lagi dari investor-investor. Kita lanjutkan dulu dari saham beredarnya. Nah, ini yang menjadi hal yang menurut saya tidak bagus. Saham beredar dari emiten ini sangat-sangat banyak, teman-teman. Di sini tercatat hingga mencapai 1,1 triliun lembar saham. Mari kita bayangkan bersama teman-teman. Nah, kebetulan untuk data saham beredar ini saya tidak memasukkan yang namanya dari GoTo People First Fund-nya, karena sebenarnya untuk emiten ini masih ada saham beredar untuk GoTo People First Fund, yaitu sebesar 5%. Tapi saya tidak tahu untuk beberapa media sudah mengabarkan pemegang saham ataupun GoTo People First Fund-nya itu sudah mengalihkan saham GoTo ini. Nah, di sini saya melihat di salah satu media saham yang dialihkan itu sebanyak 541 miliar saham dengan harga transaksi Rp2 per saham. Berarti ini jual rugi, teman-teman. Nah, saya tidak tahu, tapi kalau saya melihat di laporan keuangannya, untuk pemegang saham atau GoTo People First Fund ini sudah tidak dilampirkan lagi di daftar pemegang sahamnya. Nah, di sini kita melihat 1,184 triliun lembar ini dia tidak ada salah satunya GoTo People First Fund, dan bisa saja memang untuk GoTo People First Fund ini sudah menjual kemungkinan seluruh emiten ini. Mungkin teman-teman boleh memberikan komentarnya nanti di kolom komen untuk poin di pemegang saham ini. Nah, tadi saya simpulkan di sini saham beredarnya itu sangat-sangat signifikan dan banyak jumlahnya, teman-teman. Apabila dibandingkan dengan ekuitasnya, tentunya ini akan menurunkan nilai si emiten ini, teman-teman, terutama dari book value-nya. Nanti saya akan jelaskan. Saya lanjutkan kemudian dari sisi utang. Dari sisi utangnya, menurut saya ini standar saja, sampai angka 16 triliunan. Penambahan kasnya di sini menurun 4,5 triliun sampai dengan kuartal ketiga, dan posisi kas pada akhir kuartal ketiganya 24 triliun. Nah, kemudian di sini untuk nilai EPS-nya sampai dengan kuartal ketiga itu minus, teman-teman. Nah, ini diakibatkan karena tadi emiten ini tidak mencatatkan laba melainkan rugi. Begitu juga dengan ROE-nya. ROE-nya di sini minus 10 karena memang tadi tercatat emiten ini mencatatkan rugi bersih sebesar 9,5 triliun. Nah, sekarang dasar data laporan keuangan tadi, ada beberapa hal yang bisa kita tarik poin-poin kesimpulannya. Yang pertama, untuk nilai bukunya ini berada di angka 99, teman-teman. Nah, kenapa angka nilai bukunya hanya tercatat 99? Itu diakibatkan karena tadi jumlah saham beredarnya itu cukup signifikan apabila dibandingkan dengan ekuitasnya, teman-teman. Memang di sini ekuitasnya 118 triliun, tapi apabila kita bandingkan dengan saham beredarnya yang mencapai 1 triliun lembar, itu mengakibatkan jumlah sahamnya yang tersebar itu hanya memiliki nilai sebesar Rp99 per lembarnya, teman-teman. Nah, kenapa di sini tercatat book value-nya 99? Itu karena saham beredarnya sangat banyak sekali. Nah, kemudian dari sisi PER-nya juga di sini minus karena tadi emiten ini mencatatkan rugi bersih, sehingga dari sini terlihat harga fundamentalnya sebenarnya sangat-sangat rendah, teman-teman, berada di angka minus 3,88. Atau kita katakan minimal itu berada di angka 50 atau gocap, teman-teman. Nah, ini kenapa kita perlu melihat fundamentalnya sehingga kita bisa melihat bahwasanya emiten ini secara fundamental itu dihargai gocap, teman-teman. Nah, itu tadi makanya saya sebutkan untuk teman-teman investor sebaiknya memang menghindari emiten ini sampai dia mencatatkan laba bersih ke depannya. Nah, dari sisi PBV dan PER wajarnya juga di sini terlihat harga wajarnya itu hanya berada di angka 55. Nah, kemudian secara umum untuk lebih memperjelas kondisi fundamentalnya, kita bisa memperhatikan grafiknya. Itu dari sisi ekuitasnya memang signifikan meningkat, tapi tadi memang dibarengi dengan jumlah saham yang beredarnya cukup tinggi, sehingga ini menurut saya sia-sia juga. Kemudian dari utangnya memang terjadi peningkatan juga, teman-teman.
Dan hal yang menarik tadi, memang laba bersihnya sudah mengalami penurunan dari sisi ruginya, dan utangnya memang dibandingkan ekuitasnya masih terlihat sangat jauh ya teman-teman. Jadi untuk risiko gagal bayar sih sebenarnya tidak ada. Nah, dari sisi teknikal sudah jelas ya teman-teman. Mungkin teman-teman investor juga sudah mengetahui bahwasanya Medan ini semenjak IPO di bulan April tahun 2022, harga Medan ini terus mengalami penurunan teman-teman, sampai dia menyentuh harga di 50-an ataupun gocap. Nah, tapi memang dari beberapa minggu terakhir di sini terlihat candle-nya bullish. 4 minggu terakhir dia terus mengalami peningkatan dari harga gocap ya teman-teman, sampai dengan sekarang berada di harga 94. Nah, mungkin faktor tadi, penurunan rugi tadi itu mengakibatkan mungkin banyak investor yang menganggap ini sudah melakukan perbaikan performa ataupun laba teman-teman. Jadi di sini mungkin investor percaya sehingga melakukan pembelian terus untuk emiten ini, sehingga terlihat di sini volume pembeliannya cukup tinggi teman-teman. Nah, tapi kita tidak tahu kedepannya kalau memang nanti di kuartal keempat dia bisa menghasilkan laba ataupun setidaknya ruginya semakin minimal teman-teman. Ini merupakan hal yang menurut saya menarik dari emiten ini. Tapi memang tadi perlu dipertimbangkan juga bahwa saham beredarnya cukup banyak yang mungkin mengakibatkan nilai bukunya itu sangat-sangat di harga rendah sebenarnya teman-teman. Bahkan untuk harga sekarang saja, secara fundamental tadi sudah merupakan harga nilai bukunya di harga 94. Yang dimana harga bukunya tadi berada di angka 99 ataupun 100 teman-teman. Nah, itu menjadi faktor pertimbangan teman-teman beli emiten ini. Nah, perlu kita ketahui juga teman-teman, untuk saham beredar tadi mayoritas itu dipegang oleh masyarakat. Jadi perlu menjadi pertimbangan juga. Masyarakat itu kita tahu untuk tingkat likuiditasnya pasti akan sangat tinggi di transaksi bursanya teman-teman. Dan untuk pergerakan harganya mungkin akan sangat liar karena tidak ada pengendali yang berasal dari internal perusahaan. Kalaupun memang ada, dia hanya menghold sebagian kecil dari jumlah saham beredarnya yang tadi mencapai 1 triliun lembar teman. Nah, itu menjadi pertimbangan. Kalau saran saya sih sebenarnya untuk saham beredar yang sudah sangat-sangat signifikan teman-teman apabila dibandingkan dengan ekuitasnya sehingga menghasilkan nilai buku yang cukup rendah, sebagai investor saya akan menghindari emiten seperti ini teman-teman. Walaupun memang laba bersihnya tadi sudah atau pendapatannya sudah meningkat. Dari sisi sentimennya sebenarnya saya tidak banyak berkomentar ataupun menganalisis teman-teman, karena kita tahu untuk emiten ini banyak yang belum terjadi. Seperti misalnya ini ada sentimen merger dengan TikTok. Nah, kita tidak tahu apakah ini akan terrealisasi, sehingga terlalu banyak isu-isu menurut saya yang membuat emiten ini akan bergerak volatil ke depannya teman-teman. Baik, mungkin sekian pembahasan mengenai emiten GoTo ini. Mungkin teman-teman boleh memperhatikan beberapa poin tadi yang saya sampaikan, dari laba bersihnya, kemudian jumlah saham beredarnya, dan juga nilai bukunya. Apabila teman-teman ada komentar yang lain, boleh meninggalkan komentar dan boleh diklik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.